gitu. Yang selanjutnya adalah fadl akal atau keutamaan akal. Ada berbagai macam hadits, akan tetapi menurut penulis kitab ini, hadits-hadits yang menyebutkan tentang keutamaan akal itu tidak bisa diambil sebagai hujah, sebagai dalil. Oleh karenanya dicukupkan beberapa perkataan ulama salaf, perkataan ulama terdahulu tentang fadilah-fadilah akal. Di antaranya adalah qalat Aisyah qad aflaha man ja'alallahu lahu aqlan. Sungguh orang yang telah dikasih Allah Subhanahu wa taala akal itu beruntung. Telah beruntung orang yang Allah jadikan baginya akal. Kata siapa? Kata Aisyah. Kemudian waqala ba'dul ulama, di antara para ulama mereka berkata, lamma ahbatallahu Adam ilal ardi atahu Jibril bi thalathati asya' ad-din wal aql wa husnul khuluq. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke dunia, ke bumi ini, atahu Jibril bi thalathati asya', maka Jibril pun mendatangi Nabi Adam dengan 3 perkara, dengan agama, dengan akal, dan dengan husnul khuluq. Faqala innallaha yukhayyiruka wahidan min hadhihi thalathah. Maka Jibril pun mengatakan kepada Nabi Adam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk memilih satu di antara 3 hal yang aku bawa ini. Faqala ya Jibril ma ra'aitu ahsana min haula'i illa fil jannah. Maka Nabi Adam pun berkata kepada Jibril, wahai Jibril, saya tidak melihat yang paling bagus di antara 3 tersebut kecuali ada di surga. Famadda yadahu ilal aql. Maka saat itu juga Nabi Ibrahim menjulurkan tangannya dan mengambil akal. Fadhammahu ila nafsihi. Kemudian Nabi Ibrahim mendekap akal tersebut. Faqala li Zainab is'ada. Maka dikatakan kepada 2 hal yang tidak diambil, yaitu agama dan husnul khuluq. Silahkan kalian berdua naik, itu kan ya, naik ke langit, karena tidak dipilih oleh Nabi Adam. Yang dipilih ada akal diambil oleh Nabi Adam dan didekap oleh Nabi Adam. Faqala, maka 2 hal tersebut, agama dan husnul khuluq, berkata, la naf'al, kami tidak akan naik, kami enggak akan melakukan yang kau perintahkan itu. Qala atau asyani, kalian berdua ini enggak mau nurut terhadap perintahku, gitu kan ya. Qala la na'sik, kami tidak bermaksiat kepadamu, kami tidak bermaksud untuk menyelisihi perkaramu, menyelisihi perintahmu. Akan tetapi walakinna umirna an nakuna mal aql, kami diperintahkan untuk bersama akal haitsu makana, dimanapun akal itu berada. Fasaratit thalathatu ila Adam. Maka 3-tiganya itu menjadi milik Nabi Adam. Yaitu apa? Ad-din, agama, al-aql, dan husnul khuluq atau akhlak yang baik. Di antaranya juga adalah perkataan Wahab ibnu Munabbih. Inni wajadtu fi ba'di ma anzalallahu ala anbiya'ihi anna syaitan lam yukabida syai'an asyad alaihi min mu'minin aqil. Wahab bin Munabbih berkata, sesungguhnya saya mendapatkan di antara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya, bahwasanya syaitan itu tidak pernah kesusahan melawan sesuatu yang itu lebih susah daripada mukmin yang berakal, orang yang beriman dan berakal. Wa annahu yukabidu mi'ata jahil fayastajirruhum hatta yarkaba riqabahum. Dan syaitan itu pernah melawan 100 orang yang jahil, yang bodoh. Fayastajirruhum hatta yarkaba riqabahum. Maka syaitan tersebut berhasil mengalahkan mereka dan sampai menunggangi riqabahum, leher-leher mereka, gitu kan ya. Fayanqaduna lahu haitsu sya', maka setan itu pun mengarahkan orang-orang jahil itu di kemanapun dia dia mau, gitu kan ya. Jadi orang-orang jahil itu yang sudah dikalahkan oleh setan, dikendalikan oleh setan. Setan bilang ini, maka orang-orang jahil itu pun mengikutinya. Wa yukabidul mu'minal aqil, kemudian setan tersebut mencoba untuk bergelut melawan orang yang mukmin yang berakal, 1 orang saja. Fayas'ab alaihi hatta ma yanala minhu syai'an min hajatihi. Dia tidak berhasil, kesusahan untuk mengalahkannya, bahkan tidak ada 1 hajat pun yang bisa dia selesaikan dari mukmin yang berakal tadi. Jadi itu tidak bisa mengalahkan, bahkan kalah, gitu kan ya. Bahkan syaitan itu kalah ketika melawan orang yang beriman dan berakal.